Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sudah ada 144 orang ya yang sudah di Zoom. Alhamdulillah. Insya Allah Tuan Guru juga sudah standby dalam ruang Zoom. Kita akan segera mulai kajian hijrah bersama UAS pada sore hari ini. Insya Allah. Baik, Bunda yang mati Allah, sebelum kita mulai sama-sama, mari kita buka ya. Karena tadi masih pengantar dulu saya. Sudah semua insya Allah. Oke, Bang Umar, kita sudah langsung mulai ya Bang Umar ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini atas izin Allah kita kembali Allah kumpulkan dalam ruangan Zoom yang insya Allah penuh berkah. Semoga para hadirin ayah bunda dari berbagai daerah yang hadir menyempatkan waktu pada sore hari ini Allah berikan keberkahan dan Allah sehatkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita juga sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang kita nantikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang nanti dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda rahmati Allah, pada sore hari ini kita akan kembali menimba ilmu dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang sudah hadir juga di ruangan kita, di ruangan Zoom pada sore hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita buka dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk mengefisienkan waktu, insyaallah kita juga sudah dihadiri Tuan Guru Ustaz Abdul Somad pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita niatkan dalam hati dan kondisikan tempat agar bisa kondusif, siapkan catatan, buku dan sebagainya, karena pastinya ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Tuan Guru Abdul Somad ini sangat penting dan sangat mahal sekali. Maka mari sama-sama ayah bunda yang hadir pada sore hari ini untuk terus bisa mencatat dan mempersiapkan diri agar bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Sebelum itu saya izin untuk cek. Assalamualaikum Ustaz Tuan Guru Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Tuan Guru Abdul Somad saya persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita fikih puasa. Bagi yang punya buku, buka fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih puasa, saya jelaskan dulu 30 menit. Nanti setelah itu kita buka tanya jawab. Halaman 220.
Puasa itu imsakun nafsi anil mahzurati, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Menahan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu, makanlah kamu, washrabu, minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai terbit fajar. Maksudnya terbit fajar shadiq. Itulah dia azan subuh. Puasa ada 4 macam. Yang pertama puasa wajib, puasa Ramadan, puasa menebus sumpah, puasa nazar. Yang kedua puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa 6 di bulan Syawal. Yang ketiga puasa makruh. Yang keempat puasa haram, yaitu puasa pada hari Idul Fitri, puasa pada hari Idul Adha, puasa 3 hari Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13. Kemudian puasa itu diwajibkan dengan salah satu ketentuan. Yang pertama, melihat bulan. Dalilnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan, maka wajib dia puasa. Yang dimaksud dengan melihat bulan adalah menyaksikan hilal. Hilal itu bulan sabit, bulan Ramadan. Yang kedua, dengan cara mencukupkan Sya'ban 30. Saya memakai metode mencukupkan Sya'ban 30. Maka kemarin hari Senin itu 30 Sya'ban. Karena tidak nampak bulan pada petang Ahad. Karena tak nampak bulan petang Ahad, maka disempurnakanlah Sya'ban 30 hari Senin. Saya berpuasa hari Selasa. Saya tidak menyalahkan yang melihat bulan pada hari Senin. Menurutnya hari Senin itu sudah 1 Ramadan. Karena sudah nampak anak bulan. Di situ letak istilah. Berdasarkan hadis Nabi, sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat bulan. Fa in humma alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Yang ketiga, disaksikan oleh saksi yang adil di depan hakim. Jadi seluruh saksi yang menjadi saksi melihat anak bulan di Indonesia itu namanya saksi tersumpah. Yang sudah disumpah di pengadilan agama. Wallahi, tallahi, billahi. Saya melihat anak bulan, bersaksi dia. Itulah yang dibacakan persaksiannya pada sidang isbat. Kenapa semua mengeluh tak ada suara ini? Abu Umar melihat bulan. Jadi tidak mesti seluruh Indonesia ini melihat bulan. Kalau ada yang bersaksi saya melihat bulan, Suaranya kurang jelas, orang Ustaz. persaksiannya itu sudah cukup. Yang keempat, kabar mutawatir. Kabar mutawatir itu lebih dari 4 orang, 10 orang, 30 orang, 40 orang, 100 orang.
yang orang-orang ini mustahil berdusta. Maksudnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang aman. Yang keempat, percaya kepada orang yang melihat. Dari orang yang melihat bulan itu orang yang sholat, orang yang adil, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang soleh. Yang keenam, seperti biasanya ada tanda-tanda orang memasang lampu, menghidupkan meriam, ada sirine. Jadi itu sudah menjadi tanda-tanda umum, sudah berlaku hukum urf namanya. Yang ketujuh, dengan ilmu hisab. Ilmu hisab ini ilmu hitung atau astronomi. Muhammadiyah memakai ilmu astronomi. MUI juga pakai astronomi. Sama-sama pakai astronomi. Bedanya, Muhammadiyah 1 derajat 0, sekian itu sudah dianggap hilal. Sedangkan MUI baru dianggap hilal kalau 3 derajat. Jadi kalau dikatakan Muhammadiyah pakai astronomi, ilmu falak namanya. Semua pakai ilmu falak. Saudi Arabia pun juga pakai ilmu falak. Mesir pun pakai ilmu falak. MABIMS namanya. Majelis Agama Islam Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu menetapkan 3 derajat baru dianggap sebagai hilal. Sedangkan Muhammadiyah 0, sekian pun sudah dianggap sebagai hilal. Jadi perselisihannya pada angka berapa baru dianggap hilal. Ini mesti dipahami dengan baik supaya kita mengerti, oh, saudara kita dari Muhammadiyah puasa Senin karena bagi mereka 0,47. Menurut berita hari Senin itu hilal sudah kelihatan 0,47. Bagi Muhammadiyah itu sudah dianggap sebagai hilal. Bagi MABIMS, hilal kalau 3 derajat. Di bawah 3 derajat bukan hilal. Berikutnya, syarat orang yang wajib puasa. Halaman 227. Yang wajib berpuasa itu yang pertama berakal. Jadi orang yang gila, anak kecil, yang belum akil balik, orang hilang ingatan, orang yang dioperasi koma, orang yang disuntik bius, orang yang koma, itu tidak wajib berpuasa. Yang kedua baligh. Baligh maksudnya umurnya sudah sampai. Makanya selalu disebut dengan akil baligh. Akil berakal. Baligh sampai umurnya. Karena ada juga orang yang sudah baligh tapi tak berakal. Orang-orang yang kurang akal itu tidak wajib puasa. Dalilnya hadis Nabi rufi'al qalam an thalathatin. Ada 3 orang yang diangkat penanya, tidak mencatat. Kalau kita ini pena kita mencatat, dia diangkat penanya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia mimpi akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Yang ketiga, mampu dia berpuasa. Jadi orang yang tak mampu berpuasa, maka tidak wajib. Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, mampu. Berikutnya halaman 228. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa pertama muslim. Jadi kalau ada tetangga kawan kita tidak Islam, berpuasa dia tidak sah puasa. Karena syarat puasa itu muslim. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz belum akil baligh, tapi sudah bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Nah, itu mumayyiz namanya. Yang ketiga, suci dari haid. Kalau dia perempuan, dia tidak dalam keadaan haid. Suci dari nifas.
perempuan yang habis melahirkan, itu ada darah, namanya darah nifas. Nah, dia sudah berhenti darahnya. Nomor 4, dilaksanakan di waktu yang boleh puasa. Tidak boleh puasa pada hari raya Idul Fitri, tidak boleh puasa pada hari raya Idul Adha, tidak boleh puasa pada hari tasyrik 13, 14, 15. Berikutnya halaman 229, rukun puasa. Siapa yang wajib? Rukun puasa apa saja rukun? Rukun artinya tiang. Tiangnya bangunan, kalau tidak ada tiang tumbang dia. Nah, puasa itu juga begitu, ada tiang. Yang pertama, niat. Niat puasa. Makanya selesai tarawih, kata Bilal, nawulis saum, berniatlah puasa, nawaitu sauma ghadin, an ada ifardi syahri Ramadan, hari sanati lillahi ta'ala. Saya berniat puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri falau siyama laha. Hadis. Man lam yujmi'as siyam, siapa yang tidak berniat sebelum fajar shadiq, maka tidak sah puasanya. Ini bedanya dengan puasa sunat. Puasa sunat bisa berniat jam 8 pagi. Jadi kalau bangun pagi jam 8 tak ada makanan, tak ada sarapan, dan dari subuh memang tak ada masuk apa-apa. Dia bilang saya puasa, sah. Tapi kalau puasa Ramadan, niatnya mesti sebelum terbit fajar shadiq, sebelum subuh. Makanya banyak khawatir ketiduran, berniat setelah tarawih. Nawaitu shauma ghadin an ada ifadhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. 2. Menahan diri segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Menahan diri dari semua yang membatalkan, makan, minum, hubungan kelamin, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Berikutnya halaman 230. Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang pertama makan minum. Makan batal, minum batal. Yang kedua, muntah yang disengaja. Apakah sengaja dimasukkannya kepalanya ke tong sampah, atau dikorek-koreknya mulutnya sehingga muntah, itu batal puasa. Jadi kalau dia musafir, naik mobil, naik bis, dari Medan ke Samosir, muntah dia, itu tidak batal, karena tak sengaja. Bukan keinginan dia. Yang ketiga, bersetubuh, berhubungan kelamin, batal puasa. Yang keempat, keluar darah haid. Di Pekanbaru, azan maghrib jam 6.30. Jam 6, haid dia, batal puasa. Wajib diganti. Yang kelima, gila. Niat sahur, nawaitu shauma ghadin. Jam 8 itu datang gilanya. Batal puasa. Yang keenam, keluar sperma dengan sengaja. Sengaja dia mengeluarkan spermanya, batal puasa. Tapi kalau tidur dia siang itu, mimpi dia keluar spermanya, tak batal. Karena tidak ada keinginan dari dia, tak sengaja, bukan kehendak dia. Berikutnya halaman 233, siapa yang boleh berbuka puasa? Yang boleh berbuka puasa, satu, orang yang sakit. Sakit, mesti makan obat, tak sanggup melanjutkan puasa, maka boleh dia makan. Fa'iddatun min ayamin ukhar, nanti di luar Ramadan diganti. Namanya puasa qadha. 2, orang dalam perjalanan. Yang perjalanannya itu boleh qashar sholat. Ada beberapa perbedaan berapa kilometer. Kalau dalam fikih Islam, Sulaiman Rashid 80 kilometer. 80,640 meter. 80 kilometer, 640 meter. Ada yang bilang 82, ada yang bilang 85. Saya pakai yang
Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 89. Nah, jadi terserah mau pakai yang mana saja. 3. Jadi yang musafir ini dari Pekanbaru ke Medan 600 kilo, boleh. Dari Pekanbaru ke Jakarta lewat 1000, boleh. Tapi nanti di luar Ramadan diqadha, diganti. Wa 'alal faman kana minkum maridun, siapa yang sakit, au 'ala safarin, musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Yang ketiga, orang tua yang lemah. Orang tua yang lemah, tak sanggup dia, maka dia wajib membayar fidyah. Bagi kita yang punya orang tua umur 70, 80, kita tanya dia, ayah, mak sanggup puasa? Kalau kata dia, aku tak sanggup puasa, maka dibayarkan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayarkan fidyah. Fidyahnya 750 gram. 750 gram beras. Itu minimal. Tapi kalau yang sempurna, kasih lauknya. Kasih lauk pauknya, sudah ditetapkan Basnas DKI 60.000 sehari. Jadi kalau ada orang tua kita tak bisa puasa, sehari 60.000, makan pagi, makan siang, makan malam, kali 30 hari 1.800.000. Yang keempat, orang hamil dan ibu menyusui. Kalau dia khawatir mudarat, maka dia boleh berbuka. Ibu hamil maupun yang menyusukan anak, nomor 4, halaman 234. Orang hamil dan orang yang menyusukan anak. Kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat bagi dirinya sendiri atau beserta anaknya, boleh berbuka dan mereka wajib mengqadha sebagaimana orang sakit. Kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudarat terhadap anaknya, takut keguguran atau kurang susu, maka keduanya boleh berbuka serta wajib qadha dan fidyah. Jadi kalau anaknya dikhawatirkan, dia qadha dan fidyah. Berikutnya 235 bagi orang yang berbekam. Orang yang berbekam itu tidak batal puasanya. Orang yang berbekam tidak batal puasa. Karena Nabi SAW pernah berbekam. Adapun mazhab Hambali batal. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan berbekam batal puasa, itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tidak batal puasanya karena Nabi berbekam. Jadi gak ada bapak ibu yang berbekam, sakit kepalanya, dibekam atau di badan atau di sini, maka tak batal puasa. Menurut mazhab Syafi'i. Berikutnya orang yang junub pada waktu malam, lalu sampai azan subuh dia dalam keadaan junub. Junub dia malam, pas azan subuh masih junub. Halaman 236. Anna Nabi SAW kana yusbihu junuban. Pada suatu pagi subuh Nabi junub. Kemudian Nabi tetap berpuasa. Nah, jadi yang dalam keadaan waktu azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam keadaan junub, lanjut aja puasa. Yang tidak boleh itu setelah azan baru dia berhubungan, itu yang tak boleh. Kalau sebelum azan dia berhubungan, mandinya setelah subuh, maka boleh. Halaman 236. Halaman 237. Menggantikan puasa orang lain. Misalnya ibu kita bernazar, kalau lulus kau PNS, aku puasa 10 hari.
dicatatnya. Meninggal dia, pas kita buka buku catatannya ada nazar puasa sebelum hari. Maka anak-anaknya wajib menggantikan puasa itu. Namanya qadha. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Menggantikan puasa orang tua. Tidak ada menggantikan sholat. Yang ada menggantikan puasa. Ibu-ibu mengandung anak dulu tidak puasa 30 hari. Tahun kedua tidak puasa 30 hari karena menyusu. Tahun ketiga tidak puasa 30 hari karena menyusu. Berarti satu anak itu hutang ibu 90 hari. Itu mesti ibu catat. Berapa yang udah diganti, berapa belum. Suami-suami mesti mengingatkan istri. Meninggal punya utang puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Halaman 238. Sunat-sunat. Apa aja sunat-sunat yang kita lakukan waktu berpuasa? Yang pertama sunatnya takjil. Takjil artinya menyegerakan. Takjil artinya menyegerakan berbuka. Sekarang takjil dijadikan makanan. Mana takjilnya? Mana takjilnya? Takjil itu menyegerakan. Makna menyegerakan. Terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berbuka. Jangan sholat dulu. Itu makna takjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berbuka. Batalkan dulu puasanya dengan minum, dengan makan kurma, habis itu baru sholat. Jangan sholat dulu. Itu arti takjil. 2. Sunat berbuka dengan kurma. Kurmanya rutop, kurma basah. Kurma yang banyak di Indonesia ini tamar, kurma kering. Kenapa kurma basah? Karena ususnya ini sudah 14 jam tak masuk makanan. Nenek moyang kita dulu tak dapat kurma basah, dimasaknya kolak. Kolak pisang, kolak ubi, kolak labu. Kolaknya bagus. Yang jadi masalah itu santannya. Kolesterol sama gulanya. Gula itu membuat darah kental. Begitu juga santan itu minyak. Dia membuat darah kental. Manisnya bagus. Jangan berbuka dengan yang asin dan pedas. Ususnya. Jadi sunnah Nabi itu hikmahnya luar biasa. Berbukalah dengan yang manis-manis. Nomor 3 berdoa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dhahabat zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu katanya dhaif. Dhahabat zama'u pun dhaif juga. Allahumma barik lana pun dhaif juga. Allahumma laka sumtu dhaif, dhahabat zama'u dhaif. Allahumma barik lana dhaif. Satu-satunya yang sahih bismillah. Bismillah yang sahih. Maksudnya tidak masalah berbuka dengan Allahumma laka sumtu. Kenapa? Karena beramal dengan hadis dhaif. Kata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Tak masalah. Silakan Allahumma laka sumtu dhahabat zama'u. 4. Makan sahur. Tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam makan sahur ada barokah. Barokah sahur biasa bangun malam. Barokah sahur tegak tahajud. Barokah sahur bisa makan dengan anak istri. Barokah sahur badan jadi kuat karena masuk karbohidrat, vitamin. Barokah sahur sholat subuhnya berjamaah. Barokah sahur dengar pengajian. Barokah sahur bisa merenung di tengah malam. Barokah sahur bisa sholat sunat qabliyah subuh.
Barokah sahur bisa ikut pengajian sampai sholat sunat isyraq. Ini barokah sahur. Susah membangunkan orang. Tapi dengan sahur, insya Allah terbiasa. Allah bisa karena biasa. 5. Dianjurkan menunda makan sahur menjelang azan. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit makan sahur sama Nabi. Kata Anas bin Malik, berapa jarak antara makan sahur dengan azan? Kata Zaid bin Sabit, kira-kira 50 ayat, 50 ayat. 50 ayat itu sekarang lebih kurang 15 menit atau 10 menit. Itu yang dimaksud dengan imsak. Dari situlah dasar pengambilan imsak. Jadi kalau bisa makan 20,5 jam sebelum azan subuh. Jangan sahurnya jam 1, jam 2. Jadi kalau Riau ini azan subuhnya jam 5. Saya makan sahur jam 5 kurang 15. Jam 5.10 azan subuh tadi. Saya makan sahur jam 5 kurang 15. Enam, memberi makan pada orang yang puasa. Kami di Pekanbaru bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat membuat acara buka bersama. Acara buka bersama namanya Maidatur Rahman. Satu hari 500 porsi. Satu hari 500 porsi untuk buka bersama. 7. Memperbanyak sedekah selama bulan puasa. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada bulan Ramadan. 8. Memperbanyak baca Quran, memahami isinya. Baca Quran banyak-banyak, baca terjemahnya, ikut kajian-kajian tafsir Quran. Itu lebih kurang 30 menit saya sampaikan materi, selebihnya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Abdul Somad atas pemaparannya, Masya Allah. Ya, ini silakan ya yang sudah angkat tangan. Langsung saya persilahkan untuk Pak Ahmad Medan. Pak Ahmad Medan dulu, silakan untuk bisa menanyakan langsung ke Tuan Guru Abdul Somad. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Buya, keluarga kita semua yang hadir di Zoom ini dan menyaksikan video ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan dalam Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Izin bertanya Buya. Ini tentang bayar fidyah Buya. Kalau seandainya orang tua itu udah lemah, tidak sanggup berpuasa, kalaupun sakit tidak berkemungkinan untuk sembuh, tentu dia akan bayar fidyah ya. Apakah dengan bayar fidyah itu kecuali integrator kita akan naikin per 3 April. Apakah dengan bayar fidyah itu lalu tidak dikodokan lagi oleh anak-anaknya setelah meninggal mati? Itu yang pertama Bu. Yang kedua Bu ya, tentang Idul Fitri. Kalau seandainya terjadi di Idul Fitri ini berbeda tanggal Bu ya. Berbeda tanggal, kemudian ada teman itu melakukan 2 kali khutbahnya Bu ya. Di hari yang pertama di tempat yang lain, di hari yang kedua itu di tempat yang lain juga Bu ya, melakukan khutbah. Soalnya dia sebagai seorang pendakwah atau penceramah. Bagaimana itu hukumnya Bu ya, melakukan 2 kali khutbah di tempat yang berbeda dan di hari yang berbeda. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa umur orang tuanya?
Umur orang tuanya sudah sekitaran 89 tahun ya. 89 tahun tidak bisa puasa, dibayarkan fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa di bulan Ramadan, tidak sanggup di bulan Syawal, tidak sanggup di bulan Zulqa'dah, maka dibayarkan fidyah saja. Tapi kalau dia sanggup berpuasa, umur 50, 60, sanggup dia, maka dia tidak sanggup di Ramadan saja. Di luar Ramadan dia sanggup, dia diqadhakan. Kesimpulannya, kalau tidak sanggup di Ramadan tak sanggup, luar Ramadan tak sanggup, dibayarkan fidyah. Kalau sanggup di luar Ramadan, maka qadha. Tentang hari raya, melaksanakan sholat Idul Fitri hanya pada tanggal 1 Syawal. Orang yang khutbah 2 kali, maka mesti ditanya dia, waktu khutbah hari pertama itu, tanggal berapa kau khutbah? Hari pertama itu saya khutbah tanggal 1 Syawal. Ya. Hari kedua kau khutbah tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Loh, mana ada tanggal 1 2 hari? Kalau kau khutbah hari pertama 1 Syawal, berarti hari kedua itu besok 2 Syawal. Tidak ada sholat Idul Fitri di 2 Syawal. Kecuali orang yang dia ketinggalan, ketahuannya besoknya. Dia baru tahu 1 Syawal itu besok. Itu bisa dia sholat di hari kedua. Tapi kalau sudah tahu tanggal 1 sholat, tanggal 2 tak ada lagi. Maka perbuatannya itu tidak ada dalilnya. Atau dia pilih, aku khutbah 2 kali. Yang mana yang tanggal 1? Yang kedua. Yang kedua itu tanggal 1, iya. Berarti yang pertama itu kau tanggal Ramadan. Mana boleh sholat Idul Fitri di bulan Ramadan? Jadi, pilihlah salah satu. Kalau mau ikut Muhammadiyah, sholatlah di tanggal 1 menurut Muhammadiyah. Kalau mau ikut MUI, sholatlah di tanggal 1 Syawal menurut MUI. Jangan tanggal 1 Muhammadiyah khutbah, habis itu tanggal 2 menurut Muhammadiyah, tanggal 1 lagi menurut MUI. Itu mencampur mazhab, itu talfik namanya. Mencampur mazhab dalam satu masalah itu menimbulkan masalah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz. Selanjutnya saya silakan untuk Umi Fatir, ya, silakan. Belum diaktifkan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya Ustadz, ini anak saya Fatir mau jumpa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqih fid din, 'allimhu ta'wil, warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Barakallah. Ustadz, Fatir punya hadiah untuk Ustadz. Insyaallah. Barakallah fiik. Barakallah. Jazakumullah khairan, Fatir. Ya Ustadz. Ya Ustadz, kapan Ustadz datang ke Medan? Fatir ingin bersalaman bersama Ustadz. Insyaallah, nanti jumpa di Medan insyaallah. Barakallah. Saya. Ustadz. Oh iya. Begini Ustadz, saya mau bertanya terkait sholat tarawih. Untuk perempuan ini lebih bagus sholat di rumah atau di masjid Ustadz? Itu saja.
Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambil buku 37 masalah populer. Ada saya bahas dalam buku 37 masalah populer tentang masalah sholat tarawih. Ada juga saya bahas dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Cari PDF-nya, 30 fatwa seputar Ramadan. Tentang perempuan bagus sholat. Jadi begini. Simpelnya begini. Kalau mau nengok tulisannya, tengok nanti di buku. Simpelnya begini. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Sholat di dalam pekarangan lebih baik bagi perempuan. Lebih baik lagi di dalam rumah, lebih baik lagi dalam kamar, lebih baik lagi dalam tempat yang sempit. Perempuan itu lebih baik sholat di dalam pekarangan, lebih baik sholat di dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Ini hadis satu. Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Jadi berdasarkan dua hadis ini, kalau menimbulkan fitnah, bagus di rumah. Kalau menimbulkan fitnah, bagus di rumah. Tapi kalau banyak maslahatnya, kebaikannya, bagus di masjid. Di masjid ada pengajian. Di masjid ada tadarus. Di masjid aman. Di Medan kalau ke masjid aman apa tak aman? Aman. Jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Jangan pakai solek berlebih-lebihan. Jangan pakai baju berlebih-lebihan. Jangan pakai celana sempit. Apalagi ikut pula suami membawa anak-anak. Maka bagus di masjid. Tapi kalau menimbulkan fitnah di kampung, sunyi, jalan gelap, bagus di rumah. Jadi sifatnya kondisional. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz. Baik, Ayah Bunda, insya Allah satu pertanyaan lagi ya. Karena insya Allah setelah ini Tuan Guru kita akan melanjutkan syafal ke tempat lain. Saya berikan kesempatan untuk Pak Muhammad Arif Permata. Ada? Pak Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya yang pertama minta berkahnya dulu, Ustaz. Mohon doa saya dari Pondok Pesantren Tunanetra, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Saya izin bertanya, Ustaz. Jadi kan untuk masalah kafarat, Ustaz. Jadi kafarat itu kan ketika batalnya suami istri berhubungan di waktu puasa, Ustaz. Nah, ketika sekali berhubungan itu 60 hari ya, Ustaz ya. Harus membayar puasa, Ustaz. Nah, seandainya dia 2 kali berhubungan, apakah double, Ustaz, untuk dibayar kafaratnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Agama ini bukan main-mainan. Agama ini memberikan efek jera, efek takut. Jadi mendengar puasa 60 hari itu orang takut.
Mendengar puasa 60 hari berturut-turut itu memberikan efek takut. Jadi kalau ada orang hari ini dibuatnya berhubungan, besok buatnya berhubungan, besok buatnya berhubungan, besok buatnya berhubungan, berarti dia tak takut sama sekali. Dua kemungkinan. Yang pertama dia fasik. Yang kedua bisa jadi dia kafir. Tanya dia baik-baik, kau main-mainkan agama ini apa maksudnya? Kalau kata dia, aku nggak percaya sama agama ini, berarti kafir dia, murtad dia. Tapi kalau dia bilang, aku tak tahan hawa nafsu, maka dia mesti menahan dirinya. Jadi berapa kali dia langgar, berlakulah hukum itu. Jadi kalau tiap hari dia buat, tiap hari dia berhubungan, maka berlaku 60 hari, 60 hari, 60 hari. Besar kemungkinan melakukan dosa dengan penuh kesadaran, fasik. Tapi kalau sampai mengolok, mengejek, itu kafir. Tapi hukum itu tetap berlaku. Orang yang sudah kafir tak berlaku lagi hukum. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan 3. Halal darahnya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, dihukum mati. As-sayyibu zani, pezina, sudah menikah berzina, dihukum mati juga. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, hukum mati juga dalam Islam. Demikian Pak Arif, wallahu a'lam. Sekali. Terima kasih Tuan Guru atas jawabannya, insya Allah. Baik ayah bunda rahmati Allah, insya Allah setelah ini kita cukupkan kajian hijrah bersama UAS pada sore hari ini. Maka untuk itu saya silakan untuk Tuan Guru bisa memberikan closing statement pada sore hari ini. Silakan Ustaz. Pertemuan akan datang, usahakan ikuti karena kita membahas fikih. Buku ini fikih yang paling rendah. Saya sarankan jamaah beli buku fikih Islam Sulaiman Rasyid. Ditulis oleh orang Indonesia, namanya Syekh Sulaiman Rasyid. Dari Al-Azhar Mesir, spesialis mazhab Syafi'i. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Dari Lampung. Tamat dari Al-Azhar 9 tahun di Mesir. Tahun 1925, 1935 dia sudah pulang. Dan menulis fikih Sulaiman Rasyid. Fikih Islam. Mazhab Syafi'i. Jadi banyak jamaah ini dari pertanyaannya itu tak tahu, dia tak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Dengan membaca buku ini, tahu rukun, syarat, wajib, sunat. Saya anjurkan. Dan kita baca tentang puasa. Insya Allah 2 kali pertemuan lagi, itu kita baca tentang puasa. Fikih puasa. Yang lain-lain kita silakan dalam tanya jawab. Fikih zakat, ada lengkap semua. Bulan Ramadan tingkatkan 5. Tingkatkan ibadah. Sholat, tarawih, witir, tahajud, berjamaah. Tingkatkan ibadah sedekah, karena sudah merasakan perasaan lapar. Tingkatkan ibadah zikir, sholawat. Tingkatkan ibadah baca Quran, banyak khatam, banyak paham. Tingkatkan ibadah menahan hawa nafsu. 5. Barakallahu fikum. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah. Untuk semua sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus atas ilmunya pada hari ini. Insyaallah. Baik, insya Allah untuk menutup kajian pada sore hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan ada sebuah video dari admin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya, hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Ini video terakhir bulan Januari.
2024 progres perkembangan asrama kita. 4 lantai, 1 lantainya 9 kamar. Mohon support, mohon doa supaya nanti bulan Juli 2024 bisa masuk santri baru tinggal di sini. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 insya Allah. Berkah selalu, sukses. Kalau nanti ke Pekanbaru jangan lupa singgah ke Ma'had Az-Zahra. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengajak ayah bunda yang sudah hadir kajian Hijrah Bersama UAS untuk ikut mensupport sedekah atas nama orang tua untuk pembangunan pondok pesantren bersama Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi ini adalah bentuk cinta kita kepada beliau selaku pemilik ilmu, agar kita juga mendapat keberkahan setelah mendapatkan ilmu dan juga mendapat keberkahan dari apa yang sedang beliau perjuangkan. Insya Allah, mari sama-sama kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan Hijrah Bersama UAS berikutnya. Tetap ya, pesan beliau tadi, silakan beli buku fikih ya karya Ustadz Sulaiman Rashid. Nanti ayah bunda bisa lebih memahami dari materi yang disampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.